Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan terdiri dari Siti Samsiah, saya sendiri Tri Utari, Yani Mariati, Jessica Alfa Olina S, dan Yosi Septiana Sari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait memori, pikiran, dan bahasa. A. Macam-macam memori. Square dan Kandel pada tahun 1999 membagi memori menjadi yakni memori non-deklaratif dan memori deklaratif. Memori non-deklaratif berasal dari pengalaman tetapi terwujud dalam bentuk perubahan perilaku, bukan rekoleksi terhadap peristiwa masa lalu. Memori non-deklaratif bersifat instiktif, sementara itu memori deklaratif adalah memori untuk peristiwa, fakta, kata, musik, segala bentuk pengetahuan yang telah diperoleh dalam hidup. Bagaimana memori macam ini diperoleh ditentukan oleh berbagai faktor. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan pemerolehan memori deklaratif. Pertama, unsur keseringan. Makin sering suatu peristiwa diulang, makin besar kemungkinannya memori untuk peristiwa itu akan tertanam. Kedua, faktor relevansi. Suatu peristiwa yang dari segi pengalaman dirasakan relevan akan sangat mengesankan dan akan menumbuhkan memori yang cukup lama, bahkan bisa seumur hidup. Ketiga, faktor signifikansi. Suatu hal yang signifikan umumnya akan diingat cukup lama. Peristiwa larinya Tommy Soeharto misalnya, mungkin saja tidak relevan dalam kehidupan si A atau si B, tetapi peristiwa itu sendiri sangat signifikan dalam tata hukum Indonesia. Keempat, faktor gladikotor. Seorang penyanyi mau tidak mau harus melatih diri untuk menghafalkan kata-kata lagu yang akan dinyanyikan. Kelima, faktor keteraturan. Entitas yang ditata secara teratur akan mudah diingat daripada yang diletakkan secara acak. Baik, nama saya Siti Samsiah, pemateri kedua, yaitu 1. Memori pendek. Memori pendek merupakan memori yang menahan informasi secara temporer sampai memori itu dilupakan atau dimasukkan ke dalam memori panjang. 2. Memori panjang. Memori yang tersimpan selama kurun waktu yang lama. Bisa saja seumur hidup tersimpan. Misalnya, siapa guru yang paling disukai atau orang yang paling dibenci. Selanjutnya, B. Memori manusia dalam berbahasa. A. D. Porter dan Hemarski dalam Aflatin 2001 menjelaskan bahwa memori atau ingatan adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Seseorang dapat mengingat suatu pengalaman yang telah terjadi atau pengetahuan yang telah dipelajari pada masa lalu. B. Menurut Richard Hutchison dan Richard Shifrin dalam Matilin 1998, memori adalah bagian penting dari semua proses kognitif karena informasi dapat disimpan hingga sewaktu-waktu digunakan. Yang C. Pendapat Driver dalam Walgito 2004 menjelaskan memori menurut pengertian secara umum dan teoritis adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup. Pengalaman berguna apa yang kita lupakan, yang mana mempengaruhi perilaku dan pengalaman yang akan datang, yang mana ingatan itu bukan hanya meliputi recalli atau mengingat, dan recognition atau mengenali, atau apa yang disebut dengan menimbulkan kembali ingatan. Selanjutnya, pikiran berasal dari kata dasar pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir artinya akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati. Kira kemudian mendapat sunfiks an menjadi kata pikir, pikiran. Berpikir adalah aktivitas mental manusia. Dalam proses berpikir, kita merangkai sebab akibat, menganalisisnya dari hal-hal yang khusus, atau kita menganalisisnya dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Berpikir berarti merangkai konsep-konsep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Mariati akan melanjutkan materi selanjutnya. Proses berpikir dilalui dengan 3 langkah. Pertama, pembentukan pikiran. Pada pembentukan pikiran inilah manusia menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek. Objek tersebut kita perhatikan unsur-unsurnya satu demi satu. Misalnya, mau membentuk pengertian manusia, kita akan menganalisis ciri-ciri manusia. Yang kedua, pembentukan pendapat. Pada pembentukan pendapat ini, seseorang meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk bahasa yang disebut kalimat. Selanjutnya, gangguan bicara dan hubungannya dengan memori. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang, maka akan terjadi kerusakan pada otak. Penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah atau kurangnya oksigen pada otak dinamakan stroke. Stroke mempunyai berbagai akibat. Karena adanya kontrol silang dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan, maka stroke yang terdapat pada hemisfer kiri, kalau menyebabkan gangguan fisik, akan menyebabkan gangguan pada belahan badan sebelah kanan. Sebaliknya, kalau stroke itu terjadi pada hemisfer kanan, maka bagian kiri tubuhlah yang akan terganggu akibat penyakit stroke yang ditentukan oleh letak kerusakan pada hemisfer yang bersangkutan. Selanjutnya, afasia motorik. Kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan atau lesi kortikal daerah Broca, atau pada lapisan di bawah permukaan atau lesi subkortikal daerah Broca, atau juga di daerah otak antara daerah Broca dan daerah lesi transkortikal. Oleh karena itu, dapat didapati adanya 3 macam afasia motorik ini. Pertama, afasia motorik kortikal, yaitu tempat menyimpan sandi-sandi perkataan adalah di korteks daerah. Maka apabila gudang penyimpanan itu musnah, tidak akan ada lagi perkataan yang dapat dikeluarkan. Yang kedua, afasia motorik subkortikal, yaitu sandi-sandi perkataan disimpan di lapisan permukaan atau korteks daerah Broca. Maka apabila kerusakan terjadi pada bagian bawahnya, maka perkataan masih tersimpan utuh di dalam gudang. Yang ketiga, afasia motorik transkortikal, yaitu terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan daerah Wernicke. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Pada umumnya, afasia motorik transkortikal ini merupakan lesi kortika yang merusak sebagian Broca. Saya Yesika Alfaolina S. sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi berikutnya. Penyebab terjadinya afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Kerusakan di daerah Wernicke ini menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang didengar pengertian terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat ikut juga terganggu. Jadi, penderita afasia sensorik ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. Itu tahap input. Orang umumnya menerima masukan baik lisan maupun tulisan, kemudian memberikan interpretasi tentang masukan itu untuk memahaminya. Biasanya orang yang memperhatikan maknanya bukan kata-katanya. Karena itu, yang disimpulkan dalam memori bukan kata-kata yang didengar atau dibaca, tetapi isi dari keseluruhan kata-kata itu. 2. Tahap penyimpanan. Tahap penyimpanan dimulai dengan proses menyimpan informasi pada memori pendek. Bila informasi tersebut dirasakan penting dan perlu disimpan dalam keadaan jangka waktu lama, maka informasi itu dikirim ke memori panjang. 3. Tahap output. Pada tahap output ini ada 2 cara yang dipakainya. Yang pertama, rekognisi dan recall. Pada umumnya, rekognisi lebih mudah daripada recall, karena rekognisi adalah proses pemanggilan memori dengan meminta seseorang untuk dapat merekognisi sesuatu yang telah diberikan sebelumnya. F. Memori dan hafalan. Hafalan juga adalah memori.
tapi prosesnya berbeda. Memori bisa berbentuk tanpa kita mengadakan sesuatu usaha untuk memperolehnya, sedangkan hafalan hanya akan menjadi memori dengan suatu tindakan yang khusus. Sesuatu akan dapat dihafalkan dengan mudah apabila bahan tersebut bermakna atau memiliki makna. Misalnya, seorang aktor harus mempelajari berulang-ulang atau menghafalkan naskah yang akan diucapkannya, dan dari hal tersebut dia akan menyimpan hasil hafalan itu di dalam memorinya. Saya Yosi Septiasari. Di sini saya menjelaskan tentang G proposisi dalam memori. Yang tersimpan dalam memori bukanlah kata melainkan makna. Begitu makna suatu ujaran sudah kita tangkap. Kata-kata sudah tidak kita perlukan lagi, hanya makna atau proposisilah yang kita simpan. George Miller dengan teorinya bernama Theory of Derivation, Sesional kompetisi dan TDC mengemukakan mudah tidaknya makna suatu kalimat dipahami ditentukan oleh derivasi atau susunan kalimat itu. Dalam TDC terkandung pengertian bahwa kalimat dinyatakan sebagai proposisi dengan segala macam saling hubungan. Pikiran dan bahasa. Menurut Piaget yang meneliti anak-anak untuk melihat bagaimana bahasa terkait dengan pikiran, menyimpulkan ada dua macam modus pikiran terara atau pikiran inteligen, dan pikiran tak terara atau pikiran autistik. Kenyataan bahwa anak berbicara pada orang lain mampu pada dirinya sendiri menimbulkan pertanyaan apakah ada derajat komunikabilitas pada anak. Piaget percaya hal itu ada dan menanamkannya sebagai pikiran egosentris dan bentuk bahasanya sebagai bahasa egosentris. Sosialisasi dengan anak lain di sekitar menurunkan derajat egosentrisme. Makin besar sosialisasi itu, makin mengecilnya ujaran egosentrisnya dan lama-lama hilang. Yang terakhir, kesimpulan. Memori merupakan bagian integral dari eksistensi manusia. Sebagaimana besar apa yang kita ketahui tentang dunia ini bukan berasal dari saat kita lahir, tetapi kita peroleh melalui pengalaman yang kita simpan dalam memori kita. Memori dibentuk dan memori dipakai melalui 3 tahap: input, penyimpanan, dan output. Hafalan juga adalah memori, tapi prosesnya berbeda. Memori bisa terbentuk tanpa kita mengadakan suatu usaha khusus untuk memperolehnya, sedangkan hafalan hanya akan menjadi memori dengan satu tindakan yang khusus. Yang tersimpan dalam memori bukanlah kata melainkan makna. Begitu makna suatu ujaran suatu kita tangkap. Kata-kata sudah tidak kita perlukan lagi, hanya makna atau proposisilah yang kita simpan. Menurut Piaget yang meneliti anak-anak untuk melihat bagaimana bahasa terkait dengan pikiran, menyimpulkan ada dua macam modus pikiran terara atau pikiran inteligen, dan pikiran tak terara atau pikiran autistik. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa pada saat anak tumbuh pikiran dan terujar menjadi makin kecil, dan setelah dewasa berpikir tidak lagi dilakukan dengan memakai kata yang terujarkan. Jarak yang makin jauh antara inner speak dengan bunyi fonetik yang dipakai untuk mewakilkan mempercepat proses berpikir. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.